Senin pagi bersama saya di sini. Hari ini agendanya kita masih di bab pendahuluan ya. Jadi setelah kalian kemarin menulis, hari ini kita akan coba review hasilnya seperti apa. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa mahasiswa yang saya minta untuk presentasi hasil pendahuluannya. Setelah itu nanti seperti biasa saya akan minta kalian mendiskusikan di kelompok bagaimana hasil pekerjaan kalian gitu ya. Jadi kalau ternyata dari hasil review ada hal-hal yang ternyata masih kurang tepat nih. Sepertinya ada yang harus direvisi, silakan direvisi seperti biasa ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan absen dulu. Di sini kayaknya baru 15 orang nih. Ada beberapa yang belum hadir sepertinya ya. Karena sudah jam 8 lewat. Mari kita mulai saja. Sebentar ya, saya akan panggil satu-satu seperti biasa. Nadila Doji ada? Hadir, Bu. Ya. Muhammad Syukri Alvan? Ada? Belum? Aldiva? Belum ada. Yasmin Aulia? Yasmin? Belum? Andrea Putri? Andrea juga belum? Alia Sari? Hadir, Bu. Belum juga. Maulana Hadir, Bu. Alia Sari hadir, Bu. Oke. Maulana Arya? Nggak ada. Muhammad Fairuz Taki? Belum juga. Fat Elvareta? Hadir, Bu. Hadir ya. Salsabila Rosa? Hadir, Bu. Hadir ya. Rifan Zamzami? Hadir, Bu. Hadir, oke. Nabil Khoiri? Nabil? Belum hadir ya. Muhammad Ahnaf? Hadir, Bu. Ada Ahnaf? Ada, Bu. Hadir ya. Nita Dwi Anggraeni? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Panji? Hadir, Bu. Hadir ya. Raden Ayas? Hadir, Bu. Oke. Aldo Giat? Aldo ada Aldo? Belum? Hadir, Alia Bu. Sabrina? Ada ya? Hadir, Bu. Alia Sabrina ada? Hadir ya. Oke, Aldo ada ya. Ade Pangestu? Hadir, Bu. Oke. Nusaibah Hanifah? Hadir, Bu. Oke, sip. Berarti yang belum ada Muhammad Syukri Alvan, Aldiva, Yasmin, Andrea, Maulana, Taki, Nabil. Ya. Oke. Kelas B. Oke, tadi saya udah sempat ngecek. Masih ada 2 orang ya yang belum ngumpulin nih. Dan kayaknya belum hadir juga sekarang. Baru ada 18 dari 20 partisipan. Nah, sekarang saya mau minta siapa nih? Maulana belum hadir ya? Oke, saya coba minta Fat Elvareta untuk presentasi ya. Kayaknya salah, Bu, punya saya. Gak apa-apa. Kita diskusikan aja. Oh. Ya. Ya Nggak udah, usah takut salah.
Nah, ini kan punyamu ya. Iya. Oke, silakan Fat. Mulai dari ada fenomena apa sih? Jangan baca ya, tapi ya kamu ceritain aja. Fenomena apa terkait bidang usaha klien yang terjadi di masyarakat? Tunggu judulnya perancangan desain booth sebagai media promosi. Desain booth apa nih? Desain buat pameran di pasar rame, Bu. Kliennya siapa? Kliennya kita sendiri. Siapa? Sebutin namanya. Butin. Oh, Harus. ada Alia Sari Hayat, Oh enggak, Nadila maksudnya Dodi. brandnya. Oh, brandnya Manik Dadali, Bu. Nah, itu. Oh, Masukin ya ke judul ya, Fat ya. Jadi iya. tes gitu, perancangan desain booth sebagai media promosi untuk siapa? Gitu. Hmm. Karena kan kamu nggak hanya ngedesain desain booth aja gitu kan, tapi ada kliennya nih untuk siapa gitu. Jadi tambahin di sini untuk brand Manik Dadali gitu kan. Perancangan desain booth sebagai media promosi untuk brand Manik Dadali gitu, Bu. Betul. Jadi ada fenomena apa sih, Pat? Fenomena. Jadi kan kalau biasanya manik-manik tuh temanya kita lihat di ini apa sih? Bukan pertama bukan itu. Saya kan banyak tempat wisata di Indonesia yang belum diketahui sama anak-anak muda ya, padahal Indonesia tuh banyak tempat wisata yang indah-indah. Jadi kita berusaha ngangkat tema keindahan tempat wisata itu melalui manik-manik. Terus ditambah juga di pasar saat ini manik-manik tuh temanya kebanyakan yang kayak colorful, lucu gitu aja tanpa ada konsep Indonesianya. Jadi kita berusaha masukin tema itu ke ke manik-manik brand Manik Dadali, Bu. Oh gitu ya. Oke. Iya. Nah, ini mungkin ini juga nih, saya mau memberikan apa ya, saran dan arahan gitu ya. Untuk yang Ya. lain juga nih, bukan cuma ini. Jadi gini, saat kita menjelaskan latar belakang, ini kan kita menjelaskan topik penelitian ya. Nah, kita harus udah tahu dulu nih, apa sih topik penelitian kita. Nah, topik penelitian ini, itu tuh adanya di judul kan. Kalian meneliti apa sih? Topik penelitian tuh yang mana di sini? Yang mana, ayo? Ini kan? Iya. Ini loh. Jadi kita tuh merancang apa sih? Merancang desain booth. Maka di latar belakang, itu yang kita pikirkan, bukan kenapa kita membuat produk. Nah, mungkin tadi Fat masih mikirnya, kenapa sih kok akhirnya muncul Manik Dadali? Oh Karena iya. kita ada fenomena anak muda zaman sekarang nggak tahu nih keindahan Indonesia kan gitu ya. Iya. Tapi itu adalah fenomena atau latar belakang kenapa akhirnya kamu membuat Manik Dadali, bukan desain booth. Nah, ini nih yang kayaknya perlu apa ya? Coba inilah cara berpikirnya itu coba diluruskan lagi gitu ya. Karena kita sedang membuat penelitian, topik penelitian, maka kita fokus pada apa sih yang kita teliti. Nah, ini. Ya, Fat ya. Iya, Berarti Bu. bukan ini kan ya fenomenanya. Kira-kira apa tuh fenomenanya tuh? Fenomenanya Mau bikin desain booth, ada fenomena apa sih terkait bidang usaha klien? Berarti dia kan apa aksesoris ya, bidang usahanya ya. Ada fenomena apa nih di bidang aksesoris? fenomena mereka mau melebarkan mau promosi brandnya di pasar rame. Bener ya? Gini. Kalau di latar belakang, kita masih belum
ke klien ya. Jadi kita Iya. masih belum memikirkan klien nih. Kita masih memikirkan bidang usaha, aksesoris secara garis besar gitu. Jadi yang kita lihat tuh sekarang ini pasar aksesoris di Indonesia tuh seperti apa sih? Nah, itu lebih ke arah situ. Jadi belum mikirin kliennya ya. Karena kita di sini belum ngomongin klien sama sekali nih. Jadi kata-kata ini nih Manik Dadali, hadir, itu belum harusnya di konteks dan gambaran umum ya. Karena ini kan gambaran umum nih. Gambaran umum hanya gambaran secara garis besar gitu. Tentang apa? Tentang ini. Aksesoris. Jadi gimana kira-kira? Apa fenomenanya? Sekarang tuh aksesoris, brand aksesoris atau pasar aksesoris tuh sekarang gimana sih di luar sana? Banyak nggak? Banyak. Banyak Iya. ya. Terus gimana tuh mereka? Banyak yang sudah melakukan, terus pasarnya gimana? Banyak nggak peminatnya? Lumayan sih. Lumayan, Iya. lumayan ya. Suka Iya. banyak yang suka aksesoris ya. Iya. Nah, terus yang ini nih, kaitkan fenomena tersebut dengan fungsi dari objek penelitian. Objek penelitian tadi apa? Media Boot. desain. Kan? Nah, kira-kira kenapa ya brand aksesoris itu butuh boot? Ada fenomena apa sehingga kok brand aksesoris ini butuh boot? Ada fenomena apa sih? Udah tahu. Nah, mungkin itu harus dicari tahu. Misalnya nih, ternyata sekarang tuh banyak loh bazar-bazar yang diikuti gitu kan. Apalagi kan sekarang udah nggak pandemi lagi nih, udah mulai biasa gitu kan. Bazar-bazar offline itu udah mulai muncul, terutama untuk brand-brand lokal gitu, brand-brand lokal kecil yang mungkin baru merintis. Mereka butuh untuk dikenal gitu di masyarakat. Salah satunya dengan mengikuti bazar-bazar atau event-event. Itu kan ya? Iya. Sekarang gitu kan? Nah, Iya. itu fenomenanya. Oh iya. Iya, itu fenomenanya. Jadi kenapa sih dia butuh bikin booth? Itu pertanyaan untuk dirimu. Nah, itu jawabannya kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kamu mau lebih spesifik lagi, boleh cari artikel-artikel di luar sana gitu ya, di internet misalnya tentang bagaimana sih perkembangan dunia aksesoris zaman sekarang. Atau kamu observasi aja sih boleh. Kalau misalnya nggak nemu artikelnya, kamu observasi aja di Instagram misalnya. Kan sekarang kayak udah mulai rame lagi nih semasa gitu kan, misalnya kayak gitu. Atau bazar-bazar di taman-taman kota gitu. Sekarang kan banyak ya. Iya. Kamu bisa observe tuh di situ. Oh, ternyata banyak nih bazar-bazar kayak gini. Terus banyak juga brand-brand aksesoris yang ikut bazar kayak gitu. Sehingga butuh booth dong, gitu kan? Iya. Oke, di sini kamu jelasin. Membutuhkan dengan mengikuti bazar, mereka butuh loh media promosi yang bisa menarik pengunjung, gitu kan? Bisa menarik pengunjung, lalu juga harus didesain dengan baik agar lebih menarik. Kemudian baru ke sini. Di sini kamu closingnya dengan bahwa akhirnya mereka butuh booth, gitu kan? Iya. Booth. Setelah itu baru ke sini kamu kasih penjelasan bahwa booth itu gimana. Nah, ini kan kamu udah ada nih ya. Rancangan booth yang memberikan kemudahan dalam mobilisasi dan instalasi diwujudkan dalam desain compact booth yang merupakan solusi efektif dan efisien. Nah, kalau ini sebenarnya
belum menjawab ini nih. Nah, ini. Pentingnya topik penelitian. Jadi kenapa sih boot itu penting? Nah, kalau yang ini oke nih. Desain boot dan kualitas boot berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Tapi ini vocabutnya nggak usah, ini nggak usah ya. Oh iya. Cukup sampai sini aja nih. Jadi kan jelas nih bahwa menurut Agatha Belinda dan DM Immanuel, oh ternyata desain boot dan kualitas boot berpengaruh secara signifikan loh terhadap keputusan pembelian. Ini adalah pentingnya tadi kan, pentingnya boot muncul nih di sini. Tapi kalau yang ini enggak. Jadi hapus saja itu, Bu. Ya, ini hapus saja. Tapi kamu boleh nambahin lagi di sini. Dengan adanya boot, jadi apa nih? Lalu boot itu harus seperti apa? Nah, ini juga boleh tambahin. Jadi nggak cuma ini aja ya. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Ini oke. Cuman kalimat-kalimatnya tolong dijadiin satu paragraf ya. Oh iya. Kalau ini kan masih Bisa. beda-beda gitu ya, masih nggak nyambung gitu antara satu kalimat dengan kalimat lain. Oke, terus lanjut. Subjeknya siapa? Kliennya siapa? Manik Dadali. Nah, ditulis di sini Manik Dadali. Jadi bukan kelompok kami sendiri, bukan ya? Iya. Di sini kamu ceritain Manik Dadali adalah brand produk apa yang menjual produk apa. Kamu jelasin. Di sini baru nih dijelasin kenapa sih Manik Dadali itu berdiri, apa sih visi misinya. Ini boleh di sini nih. Oh, berarti yang tadi harusnya diisi di sini ya, Bu, yang awal. Oh, iya. Di sini kamu boleh cerita kenapa sih kok berdiri Manik Dadali, ada kegelisahan apa yang akhirnya membuat kalian tuh jangan gitu. Nanti kalau kayak gitu subjektif. Di sini tuh kesannya objektif ya. Jadi jangan memberikan kesan bahwa Manik Dadali itu punya kamu, jangan. Jadi benar-benar anggap aja Manik Dadali itu orang ketiga gitu. Kamu tuh menceritakan si Manik Dadali itu. Jadi dijelaskan ada kegelisahan apa yang dimiliki oleh Manik Dadali sehingga Manik Dadali ini berdiri. Setelah itu baru ke masalah. Jadi udah kamu jelasin Manik Dadali ini produk aksesoris yang ingin mengangkat keindahan Indonesia gitu kan misalnya ya. Iya. Lalu setelah itu baru deh masalah yang dihadapi apa sih? Baru kamu cerita pasar rame nih di sini. Manik Dadali akan mengikuti kegiatan pasar rame, yaitu sebuah mungkin pameran kewirausahaan gitu. Nah tapi Manik Dadali belum memiliki booth, gitu kan masalahnya gitu kan? Iya. Belum memiliki booth sehingga diperlukan desain booth yang menarik. Di sini nih masalahnya. Oke ya. Terus lanjut tujuan penelitian. Tujuan penelitian desain booth ditujukan menarik bagi Ini sebenarnya sih udah cukup jelas ya bahwa tujuannya untuk promosi kan, bisa mendapatkan pembelian. Cuman kalimatnya masih belum nyambung ya antara satu sama lain ya. Iya. Sebenarnya nggak harus solusi yang diharapkan adalah nggak usah. Jadi kamu tambahin aja langsung di sini. Desain booth ini desain booth dibuat untuk menarik, nah misalnya bagi kalangan remaja, bla 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 bla. Diharapkan dapat, sebenarnya sih ini sih, diharapkan dapat memperluas promosi Manik Dadali gitu kan. Nah, sebenarnya tujuannya itu kan, tujuan penelitianmu membuat booth yang menarik. Yang diharapkan bisa memperluas promosi.
Disesuaikan aja sama judulmu. Hmm. Jadi fokus ya. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya mau bikin booth. Dalam rangka apa? Atau ya dalam rangka apa? Harapannya apa? Untuk meningkatkan media promosi. Ini kan tadi ini tujuan. Nah ini tuh dalam rangka apa sih? Gitu. Ya, oke? Iya. Oke. Gimana yang lain? Mungkin ada yang masih sama bentuknya kayak gini, kayak punya Fat. Nah, nanti silahkan didiskusikan di kelompok ya. Oke, lanjut. Tujuan dan manfaat. Oke. Kayaknya sih kalau ini udah nggak masalah sih. Menjelaskan proses. Kayaknya kamu ngambil dari itu ya, TA. Mm-mm. Oke. Ruang lingkup, bagaimana merancang booth pameran. Ya. Nah, tinggal latar belakangnya nih. Iya. Tapi udah kebayang ya sekarang ya. Udah, makasih Bu. Ya, terima kasih ya Fat ya. Sudah Iya. bersedia untuk dibahas di kelas. Terima kasih Bu udah ngoreksi. Ya. Oke, satu lagi ya. Setelah ini kalian berdiskusi ya. Di sini tadi siapa yang udah saya buka nih? Taki. Taki udah ada belum? Udah datang belum Taki? Belum. Siapa lagi nih yang udah? Ini punya. Oh, tadi Maul. Maul belum datang ya. Saya udah Yang lain. Maaf. Oh, udah ada Maul. Iya, Bersedia Maul di review? bersedia. Oke. Maul, kalau kamu suaranya kecil sih. Mic-nya Bu, saya bermasalah. Udah kok, ini udah bagus. Oh. Dah. Oke, Maul, silakan. Judulnya? Merancang branding dan iklan Bu, tapi saya mau nanya deh. Ya. Saya di sini sama yang dikumpulin buat yang kedua, judulnya saya beda Bu. Yang satu buat branding, yang satu saya perancangan iklan di media sosial untuk inspirasi. Salah satu aja deh, kayaknya jangan dua-dua gini. Iya, saya maksudnya jadi kebingungan, teorinya jadi luas. Soalnya yang brandingnya saya ganti, jadinya jadi iklan aja. Iklan di media sosial. Tapi kamu sebenarnya bikinnya apa sih? Saya ini Bu, apa namanya, merancang ini loh Bu, kayak strategi. Ini judul saya perancangan media sosial Instagram sebagai media promosi brand pop-up wall decor inspirasi. Itu judulnya. Ini Iya. kenapa sini beda? Ya, itu Bu, saya soalnya jadi kayak buat nentuin tinjauan pustaka sama yang rentetannya jadi lebar banget gitu, kayak buat yang branding ada lagi, buat untuk si media sosial ternyata ada lagi gitu. Iya. Jadinya saya jadi bingung, kayak saya fokusnya mau yang kemana ya, ke branding atau yang sosial media. Terus kayak pas saya lihat kasus satu lagi yang brandingnya itu ternyata udah kayak sekalian gitu, maksudnya di media sosial kebanyakan dari literatur, jadi ya tinggal perkuat apa namanya brandingnya lewat sosial media gitu. Jadi saya latar belakangnya ini apa tuh namanya, nanti masih sama sih, cuma judul aja Bu yang diganti, cuma sama ituan beberapa teorinya. Kayaknya malah lebih pas yang tadi ya daripada yang ini ya. Yang sebelumnya pas sesudahnya Ibu? Yang tadi kamu bilang perancangan apa tadi? Media promosi. Perancangan. Media promosi di media sosial. Iya. Perancangan media sosial Instagram sebagai media promosi brand pop-up wall decor inspirasi. Iya, kayaknya lebih pas itu. Alhamdulillah. Saya takut. Jangan apanya media sosial kayaknya mesti ditambahin deh. Oh, ininya apa tuh namanya sih? Konten? Bukan. Bisa konten sama ini sih Bu. Kontennya tapi lebih kayak ningkatin brand awareness gitu loh Bu. Saya masih bingung di kalimat itunya, kayak mau fokusnya tuh sosial Instagram itu kayak Instagramnya mau dibuat apa, kayak mungkin ya sih kontennya sih Bu. Masih nyari-nyari itunya.
Kayak kalau kebanyakan yang saya cari sih kayak yang brand-brand baru mereka ningkatin itunya dulu sebenarnya kayak brand awareness-nya nanti di sosial medianya gitu. Iya. Nah, kamu yang kayak gitu, yang meningkatkan brand awareness. Iya. Jadi brand awareness ntar sekalian mempromosikan gitu Bu saya maksudnya. Ya udah kalau gitu yang itu tadi aja, perancangan konten media sosial Instagram sebagai Promosi mau media promo jadi nggak fokus, teorinya jadi nggak turun gitu Bu, jadi nggak merucut malah kemana-mana. enggak sih, masih cocok-cocok aja. Soalnya justru kata advertising di sini yang saya nggak yakin nih. Advertising itu kan dia udah punya pakem-pakemnya sendiri ya, standar-standarnya sendiri dia. Oh, Kalau mau advertising di media sosial juga kan bukan sekedar bikin konten medsos, ya kan? Ada kan Instagram Ads, gitu kan ada kan? iya. Kan dia udah punya standar-standar sendiri. Nah, apakah kamu ke situ? Tapi kalau kamu ternyata hanya bikin konten medsos aja sebagai brand awareness gitu. Jadi kamu bikin nih medsosnya Sipirasi, isinya mungkin tentang apa namanya, tentang visi-visinya Sipirasi gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang sesuai dengan ciri khas atau karakternya Sipirasi, atau nyeritain ada produk baru apa. Nah, itu kan bukan advertising ya. Iya. Bukan advertising, bukan iklan. Tapi ya memang konten media sosial aja gitu. Malah menurut saya advertisingnya ini dibuang aja. Kalau memang kamu nggak bikin iklan gitu. Tapi kalau misalnya apa Bu, kan ntar isi kontennya kan kadang kayak kita suka promosiin harga atau promosiin lagi ada event pasar rame itu kira-kira bisa masuk nggak Bu konteksnya ke Apa? advertising? Nggak apa-apa. Oh, Boleh aja. Tapi oke. kalau ads gitu atau iklan itu kan dia udah punya standar-standar sendiri ya, kecuali memang kamu bikin iklan. Berarti harus mengikuti standar-standar advertising Oh, oke. gitu, Maul. Jadi mau yang mana? Jangan advertising deh, konten aja. Soalnya bikin iklan itunya promosinya nanti. Yang jadi yang advertising aja. Ya konten Bu, jangan konten Oh, aja. yang konten Iya. aja. Iya. Oke, baiklah. Kalau gitu berarti iklan, kata-kata iklan atau advertisingnya di take out ya semuanya ya. Baik, Bu. Nah, sekarang kita ke konteks dan gambar umum. Ada fenomena apa nih, Maul? Oh, jadi karena Veta itu apa namanya? Karena ini kan Inspirasi masih brand baru ya, Bu. Jadi kayak jual dekor tuh banyak itu maksudnya. Terus kayak kita ngeliat kayak wah, di sana cuma gitu-gitu doang nih, nggak ada unik-uniknya. Mungkin kayak segi visual menang sama segi bahan, tapi itu mahal gitu. Sedangkan kita kayak brand baru gini punya visi misi yang beda, udah pop up, terus kayak masih terjangkau harganya masih di bawah 200, di bawah 300 itu masih menjangkau beberapa kalangan kayak desain grafis. Jadi kita nawarin nih, kita nggak cuma jual visual tapi kita juga jual bentuk produk pop up dekor gini loh, itu jadi nilai unik kita. Terus kayak biar orang lain paham apa sih visi misi kita, terus bagaimana branding kita untuk apa namanya Sipirasi untuk konsumen kita. Jadi saya mau pakai sosial media karena kebanyakan kayak desain grafis kan suka nyari-nyari ide-ide konten, ide-ide apa namanya ide-ide buat ngedesain gitu Bu. Jadi pakai Instagram, kadang bisa pakai Pinterest gitu. Jadi kita tujuannya di Instagram dulu karena selain apa namanya bisa bikin cara ngiklaninnya unik gitu, bisa bikin beberapa konten yang orang nggak dapat apa bentukan untung secara apa namanya kasar gitu loh, tapi kayak dapat yang secara tersembunyi gitu. Oh ini kontennya menarik nih gitu. Sipirasi ternyata nggak cuma jualan produk doang, tapi punya tersirat kayak ngekontenin sesuatu yang lagi naik gitu loh media sosial Instagramnya kayak mungkin tips and trick gitu sih Bu. Ya, nah ini masih mirip nih kamu sama Fat tadi ya, Maul. Jadi di awal untuk yang konteks dan gambaran umum ini kan paragraf pertama ya di latar belakang ya. Iya. Itu kita fokus apa topik penelitiannya nih. Topik penelitiannya apa sih? Kan ini Gimana? tadi
Gimana Instagram, cara? Iya, ya kan, iklan. konten medsos tadi ya di Iya. Instagram. Nah, kita mau, jadi gini, kita mikirnya latar belakang apa, fenomena apa yang melatar belakangi pembuatan konten medsos tadi gitu. Jadi bukan apa yang melatar belakangi pembuatan sipirasi, bukan. Kalau yang kamu jelaskan tadi kan kamu sedang menjelaskan kenapa kok bikin sipirasi kan gitu ya. Iya. Nah, bedain ya. Iya. Bedakan kalau untuk di sini di penelitian ini karena judulnya tadi perancangan media sosial tadi, maka di fenomena pun di sini ya ini terkait bidang usaha klien yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan ini media desainnya. Jadi kalau bidang usaha kamu adalah wall decor, ya kan? Nah, jelasin ada fenomena apa sih terkait wall decor? Tadi kamu sempat cerita wall decor sekarang gitu-gitu aja. Nah, gitu-gitu aja tuh gimana sih? Mungkin bisa dilihat juga bagaimana sekarang fenomena bidang usaha wall decor. Banyak nggak sih yang yang terjun ke dunia wall decor itu? Terus bagaimana sih pasarnya? Banyak nggak sih yang suka sama wall decor? Nah, itu mungkin perlu kamu cari datanya. Terus kenapa sih kok wall decor ini butuh Instagram ini ya, buat yang ini ya, yang kedua ini. Kenapa kok wall decor kok butuh Instagram gitu, kok butuh konten media sosial, kenapa? Ada fenomena apa yang menyebabkan mereka butuh itu? Nah, itu. Apa kira-kira tuh fenomenanya? Karena kalau pakai Instagram beritanya tuh naik gitu loh, jadi kita bisa ngikutin arus selain. Jadi benar-benar kalau kebanyakan brand tuh kayak sering ini loh ngontenin yang lagi naik gitu. Jadi Iya. Tapi pertanyaannya gini sebenarnya. Fenomena apa yang membuat wall decor butuh Instagram? Pertanyaannya gitu sebetulnya, Maul. Jadi ada fenomena apa sih yang membuat bidang usaha wall decornya butuh Instagram? Ada fenomena apa? Jadi pertanyaannya bukan mengapa butuh Instagram, bukan gitu. Tapi fenomena apa yang membuat wall decor, bidang usaha wall decor butuh konten Instagram? Apa kira-kira jawabannya, Maul? Kasarnya bahasanya ini ya Bu, kalau kenapa sipirasi butuh Instagram gitu ya Bu? Bukan mengapa. Pertanyaannya bukan mengapa. Fenomena apa yang menyebabkan wall decor butuh Instagram? Jadi kamu cari fenomenanya, Maul. Baik. Ada fenomena apa sih? Sebenarnya tadi bisa tuh fenomena bahwa banyak orang yang mencari informasi dari Instagram. Itu kan fenomena kan? Oh iya. Iya, kayak gitu loh. Jadi ada fenomena apa sih bahwa ternyata sekarang tuh orang-orang nyari informasi kebanyakan dari Instagram nih. Kan fenomena tuh. Atau apa yang berhubungan erat sama wall decor gitu. Kalau misalnya kenapa kita butuh Instagram, fenomena apa yang kenapa kita butuh Instagram, itu karena banyak orang yang sekarang nyari inspirasi desain terkait wall decor lewat Instagram. Itu bisa nggak Bu? Nah, bisa. Kan berarti fenomena tuh. Tuh, silakan ditaruh di sini kan. Ibu. Karena adanya fenomena itu, maka wall decor, ya bidang usaha wall decor itu butuh untuk meningkatkan brandingnya melalui media sosial seperti Instagram. Misalnya. Ya, bayang ya, Maul. Iya. Jadi
fokus pada pertanyaannya. Pertanyaannya di sini. Terus sekarang, nah di sini karena tadi udah ngomongin tentang fenomena Instagram tadi, sekarang jelaskan pentingnya media desain Instagram tadi. Kenapa sih kok Instagram itu sekarang penting untuk media promosi? Nah, di sini kamu jelasin. Yang paragraf keduanya mungkin ya, Bu. Di sini nih. Kesadaran merek memainkan peran penting. Oke, ini kalau ini tentang branding ya. Kenapa sih branding itu penting? Tapi sebetulnya kita bukan fokus ke sini, tapi kita fokus pada media desain yang diangkat. Ya, kalau misalnya tadi konten media sosial atau konten Instagram, ya kita fokus ke situ. Kenapa? Pembuatan konten Instagram itu penting. Nah, di sini kamu cari teori-teorinya. Oke, Maul? Oke. Periklanan di media sosial. Nah, ini nih. Ini boleh nih. Periklanan di media sosial memiliki peran yang penting dan efektif dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Media sosial memberikan platform yang luas dan interaktif. Nah, ini oke nih. Ya, tinggal kalimatnya aja Kaitin lagi. dirapikan lagi. Nah, dirapikan supaya jadi satu paragraf yang utuh gitu. Nah, hindari kata-kata kayak gini ya. Kita ini jangan pakai kita gini nih. Ya. Semuanya harus kalimat-kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kalau boleh tahu, kita itu nanti digantinya apa ya, Bu? Lebih ke sipirasinya atau? Sipirasi, betul. Mengapa Tapi- sipirasi? Oh iya. Tapi kalau di sini kan belum ngomongin sipirasi nih. Jadi kamu diganti dengan berdasarkan kutipan tersebut. Gini. Hal tersebut melatar belakangi dibutuhkannya. Nah, jadi bukan membutuhkan. Kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Dibutuhkannya branding kuat dan rencana media sosial, misalnya yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Udah. Oke? Tip ya, Maul. Setelah itu baru ke sipirasi. Brand sipirasi merupakan brand. Nah, di sini boleh diceritain brand sipirasi itu bergerak di bidang apa, produknya itu apa aja, itu boleh. Karena anggap aja pembaca tuh belum kenal kan, sipirasi itu apa sih? Ceritain di sini brand apa. Jadi nggak cuma brand yang baru berdiri, tapi ceritain dulu brand apa sih itu, produknya apa. Setelah itu baru kamu ceritain, baru berdiri sehingga belum ada yang mengetahui brand tersebut dan perlu untuk memperkenalkan kepada konsumen. Kan baru kemudian ke sini masalahnya apa? Terkait topik penelitian. Untuk memperkenalkan sipirasi misalnya gitu ya. Dibutuhkan media sosial. Namun sayangnya sipirasi belum memiliki, nah misalnya gitu, sosial media yang bla bla bla. Kamu ceritain sini masalahnya. Terus kamu ceritain juga dengan nggak punya sosmed, jadi gimana tuh dia? Jadi mungkin kamu ceritain dengan tidak memiliki, dengan demikian sipirasi belum memiliki media untuk berinteraksi dengan calon konsumen misalnya. Baru habis itu lanjut ke sini, ke tujuan. Jadi setelah udah jelas nih masalahnya itu, jadi tujuannya apa sih? Misalnya dengan adanya sosial media, Instagram, diharapkan sipirasi dapat apa gitu. Ya kan? Apa solusi yang diharapkan? Dengan adanya itu tuh jadi gimana tuh? Dengan adanya Instagram jadi gimana tuh?
apakah mungkin konsumen jadi mengetahui apa itu sipirasi atau interaksi dengan konsumen semakin kuat, komunikasi semakin kuat, semakin dekat dengan konsumen atau gimana? Gitu. Oke, Maul? Baik, Ibu. Ya, masih bisa ditambah lagi ya. Jadi nggak Iya. cuma gini aja. Oke, bagaimana merancang? Ya, pakai tanda tanya ya di sini ya. Iya. Batasan ruang lingkup. Saya jadi Ini pakai kemana-mana. poin-poin ya. Ini Iya. kan dalam bentuk poin-poin, jadi bukan narasi. Nah, ini juga. Nah, di sini juga ada hubungannya sebetulnya sama ruang lingkup ini. Penelitianmu sampai mana sih? Penelitian itu membahas apa gitu. Oke, penelitianmu membahas branding misalnya, membahas media promosi. Tapi kan kamu bukan bikin media promosinya, bukan bikin strategi promosinya kan bukan ya. Tapi lebih ke desain Instagramnya, desain si media sosialnya. Nah, disinilah di ruang lingkup ini kamu harus menjelaskan gitu bahwa yang kamu teliti itu adalah visualisasinya loh dari promosi itu gitu. Sehingga yang nanti akan dibahas adalah teori-teori desain nih yang akan kamu bahas, bukan teori-teori marketing. Nah, ini kan yang penting ya. Ini penting nih untuk di state di awal gitu, bahwa walaupun kamu bikin desain ini untuk media promosi, tapi kamu tuh fokus pada desainnya, bukan pada teori-teori promosinya. Promosi adalah teori makromo, yaitu tujuan besarnya gitu. Tapi yang diteliti adalah bagaimana penerapan teori-teori desain grafis di dalam metode dalam media desainmu ini. Gitu. Oke, Maul. Ini mungkin boleh cek di TA di repository kayak apa cara bikinnya. Soalnya kurang lebih sama sih. Karena kan semua batasannya sama ya, di arah desain. Gitu. Ini penting supaya pembaca tuh nggak bingung gitu. Sebenarnya ini penelitiannya tuh batasannya tuh sampai mana sih? Kadang saya sendiri suka bingung karena banyak. Aku aja bingung ya, apalagi pembaca. Kadang saya harus kayak kerucutin lagi itu jadinya. Iya. Tapi tadi penting banget. Supaya fokus kita pada desain loh, kita tuh fokusnya. Ya kan? Karena kita bukan di marketing, bukan teori-teori marketing, kan kita nggak bikin strategi marketingnya. Oke ya, ini tujuannya juga disesuaikan, lalu manfaatnya. Nah, kalau meningkatkan pengenalan brand, inspirasi kepada halayak, ini kan manfaatnya untuk ini ya masyarakat ya. Tapi yang ini belum nih, yang teoritis nih. Untuk akademisi nih belum ada nih. Jadi dengan penelitianmu ini bisa memberikan manfaat apa sih buat ilmu pengetahuan, terutama di ilmu pengetahuan desain? Tambahin. Oke? Sistematika penulisan bukan daftar isi ya. Ini kan daftar isi dong kalau ini. Jadi di sini kamu ceritain bab 1 pendahuluan, bab 1 berisi bla 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 gitu loh. Ya, nanti kamu di repository deh contohnya ya. Oke, Maul. Terima kasih ya. Sudah bersedia di review di kelas. Udah kebayangkan sekarang? Udah. Udah ya. Pengen jadi saya. Jadi biar tahu salah aja. Terima kasih, Ibu. Kenapa?
Iya, saya malah pengen gitu. Di review biar tahu salahnya di mana. Oh, gitu. Sip Kasih. deh. Semoga setelah tahu salahnya jadi tahu yang benar gimana, jadi lebih pintar ya. Kasih. Oke. Sekarang mungkin 2 aja cukup ya. Setelah ini, silakan kalian berdiskusi di kelompok seperti biasa. Jadi kalau tadi ngelihat, kayaknya gue salah deh. Tapi yang benar gimana ya? Nah, silakan didiskusikan. Ya, nanti kalau ternyata di dalam diskusi masih bingung juga, baru tanya saya. Oke? 5 kelompok ya? Sip. 5, room 1 sampai room 5. Oke, silakan masuk ke breakout room masing-masing ya.